Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dengan NIM E2A021271 dari kelas A5 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu kita masuk ke Microsoft Excel dahulu. Setelah itu, data disalin atau diblok dan dimasukkan ke SPSS. Kemudian kita masuk ke variabel view. Setelah itu mengganti nama menjadi nama-nama di Excel. Yang pertama ada prestasi, yang kedua ada motivasi, dan yang ketiga ada minat. Selanjutnya kita akan mengganti label dengan variasi di Excel tadi. Yang pertama ada Y, yang kedua ada X1, dan yang ketiga ada X2. Dan kita mengganti juga desimal dari 2 menjadi 0 agar 0 di belakang koma hilang. Selanjutnya masuk lagi ke data view dan masuk ke analyze. Regresi dan masuk ke linear. Lalu memasukkan Y ke dependent, X1 ke independent, dan X2 ke independent. Lalu masuk ke statistik. Selanjutnya yaitu collinearity diagnosis dicentang, covariance metric, dan part and particle correlation juga dicentang. Selanjutnya kita masuk ke continue. Selanjutnya ke plots. Z-pred kita masukkan ke X. Spreadsheet kita masukkan ke Y. Histogram dan normal probability plot kita centang. Kita continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Pada output pertama, dapat diketahui bahwa variabel dependent masuk ke prestasi, sedangkan variabel independent masuk ke motivasi dan minat. Selanjutnya output yang kedua, koefisien determinasi R sebesar 922 yang menunjukkan korelasi antara prestasi, motivasi, dan minat. Pada output ketiga yaitu uji pengaruh simultan atau nilai uji F bisa dilihat sebesar nilai sig 000. Lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 yang berarti motivasi dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi. Pada output keempat yaitu uji pengaruh individual atau uji nilai T, nilai sig pada motivasi sebesar 0,246. Lebih besar dibandingkan alfa 0,05. Sedangkan nilai sig pada minat sebesar 0,10. Lebih kecil dibandingkan alfa 0,5. Artinya motivasi berpengaruh negatif pada prestasi dan minat berpengaruh positif terhadap prestasi. Selanjutnya uji multikoliniaritas bisa dilihat
nilai toleransinya adalah sebesar 0,3464 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 2,745 lebih kecil dari 10 yang menunjukkan tidak terjadi multikolineritas. Motivasi berkolerasi cukup kuat sebesar 0,797 atau 79,7%, akan tetapi masih menunjukkan indikasi terjadi multikolineritas karena kurang dari 95%. Berikutnya grafik normal p-plot yang menunjukkan penyebaran titik di sekitar garis diagonal dengan mengikuti arah garis diagonal mengindikasi model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas dengan melihat titik-titik yang acak yang di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selesai sudah penjelasan mengenai cara mengolah data menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.